Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini saya mau berbagi sedikit informasi penting yang harus diperhatikan oleh para peserta ujian seleksi P3K teknis di tahun anggaran 2022. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan tata tertib peserta ujian, jangan lupa teman-teman semuanya seperti biasa untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke banyak orang agar lebih banyak bermanfaat lagi dan banyak menjadi referensi juga untuk orang-orang ya. Dan teman-teman semuanya, di sini sebetulnya info penting nih teman-teman. Sebentar lagi kan akan mengikuti tes ujian seleksi P3K ya kan. Nah teman-teman semuanya kadang-kadang tata tertib seperti ini banyak yang meremehkan. Jadi kadang-kadang saat datang ke lokasi banyak yang ketinggalan ini itu, ada yang tidak membawa kartu ujian atau segala macam dan kostumnya salah. Itu jangan diremehkan teman-teman. Maka dari itu di video ini saya mau menyampaikan bahwa ini adalah info penting. Tidak hanya terbaru tapi ini adalah info penting ya yang harus teman-teman perhatikan saat teman-teman akan melaksanakan ujian seleksi P3K. Nah, apa aja tata tertibnya? Ini dia teman-teman semuanya. Di sini saya mengutip dari BKN Aceh ya. Di sini sebutkan bahwa yang pertama adalah ini contoh berpakaian yang sesuai yang diminta ya. Untuk mengikuti tes P3K, teman-teman harus memperhatikan dari segi pakaian ataupun kostum yang disesuaikan lah dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini disampaikan bahwa seorang peserta itu bagi yang perempuan ya, itu harus mengenakan kemeja polos itu tanpa corak sama sekali, memang betul-betul polos dan berwarna putih dan kerudungnya itu berwarna gelap untuk yang perempuan muslim ya. Di sini boleh diambil aja warnanya warna hitam. Jadi biasanya untuk tes-tes seperti ini itu pakainya baju hitam putih. Jadi kalau perempuan muslim itu harus pakai kerudung berwarna gelap ya. Kemudian kalau yang non muslim ataupun tidak yang mengenakan kerudung boleh rambutnya dirapikan aja gitu. Kemudian mengenakan celana kain, celana bahan dan rok kain. Jadi rok atau celana yang berwarna gelap juga. Nah, di sini saya sarankan untuk mengenakan warna hitam. Dan sepatunya itu kalau bisa sepatu yang warna hitam juga ya. Dan sepatunya sepatu tertutup, jangan sepatu depannya doang yang ketutup, belakangnya terbuka. Nah, itu secara resminya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi, pakaian sudah harus dicek ya, hitam putih. Kalau yang laki-laki berarti kemeja putih, celana hitam ya. Kemudian untuk segi pakaian sudah hanya hitam putih saja. Itu harus diingat teman-teman, jangan sampai salah kostum. Kalaupun memang belum sampai pada jadwal tesnya, alangkah lebih baiknya dipersiapkan dari sekarang. Dari sekarang harus sudah ada kemeja putihnya, celana atau rok kain yang berwarna gelap ya, warna hitam, sepatunya, kerudungnya juga harus ada ya. Kemudian teman-teman semuanya tata tertib lainnya adalah itu kalau bisa teman-teman hadirnya itu adalah paling lambat 60 menit sebelum tes dilaksanakan. Kenapa demikian? Banyak tuh teman-teman semuanya, banyak kendala yang kemungkinan besar nanti terjadi. Misalnya gini, kita tesnya misal jam 10 pagi, itu jangan teman-teman datang 15 menit sebelumnya, jangan ya, karena kita tidak tahu kendala-kendala apa yang akan kita hadapi di jalan, misalnya ya ban bocor atau macet di jalan atau ada kejadian lainnya yang kita tidak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau tesnya jam 10 itu paling telat ya, paling telat jam 9 itu udah di lokasi ujian. Jadi mungkin kalau dari rumah, kalau rumahnya dekat mungkin sekitar jam 8.30 udah berangkat, atau kalau yang rumahnya agak jauhan itu mungkin bisa jam setengah 8 atau jam 8 paginya untuk berangkat ke lokasi ujian. Itu untuk yang tesnya jam 10. Nah, itu adalah contoh teman-teman semuanya ya. Jadi jangan sampai telat. Kemudian jangan lupa, nah ini biasa banget nih teman-teman, ketinggalan KTP, ketinggalan identitas diri. Jadi jangan sampai ini ketinggalan. Kalau memang teman-teman belum ada KTP, silakan dibawa kakak asli atau kakak
yang berkode, yang ada barcode-nya, ataupun salinan KK yang dilegalisir. Tapi saya yakin sih teman-teman semuanya pasti punya KTP asli ya kan. Nah, kalaupun misalnya KTP-nya tidak ada ataupun tidak terbawa ke lokasi tes, ketinggalan gitu ya, ketinggalan di rumah orang tua atau di mana, boleh dibawa salinan KK yang dilegalisir ataupun KK asli. Tapi ya usahakanlah bawa KTP asli, ini jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kemudian ini juga yang paling fatal teman-teman semuanya, jangan sampai kelupaan bawa kartu tanda peserta ujian, karena memang ini yang paling fatal jika memang tidak dibawa ya. Khawatirnya nanti tidak bisa diikutkan dalam tes, kemudian tidak boleh untuk mengikuti serangkaian ujian. Maka kartu peserta ujian itu jauh-jauh hari harus dipersiapkan. Dan teman-teman semuanya, peserta melakukan registrasi untuk mendapatkan PIN peserta. Nah, ini biasanya saat tiba di lokasi tes. Jadi ketika sudah sampai di lokasi ujian nanti, teman-teman pasti akan diminta untuk verifikasi berkas-berkas terlebih dahulu, misalnya ya dengan menunjukkan kartu tanda peserta ujian dan KTP, dan kemudian nanti akan diberikan PIN khusus dari panitia untuk bisa mengakses komputer ataupun untuk mengakses website untuk tesnya. Jadi masing-masing peserta itu akan berbeda PIN yang diberikan. Jadi nggak semuanya sama. Satu PIN hanya untuk satu orang, tidak bisa digunakan untuk banyak orang lainnya. Kemudian ini teman-teman semuanya harus diperhatikan juga ya, bahwa ada larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh peserta ujian. Yang pertama itu dilarang membawa kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebetulnya teman-teman semuanya ini untuk mengantisipasi crowded ya. Jadi kan lokasi ujian itu nggak semuanya prepare dari segi lahan parkirnya. Jadi untuk mengurangi crowded dan mengurangi banyaknya lalu lalang kendaraan di lokasi tes, mungkin bisa dihindari dengan tidak menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, tapi boleh menggunakan misalnya kayak ojek online atau minta untuk diantarin dari pihak keluarga, seperti itu ya teman-teman semuanya. Ini untuk mengurangi kemacetan dan juga crowded di lokasi tes. Kemudian yang kedua itu jangan sampai teman-teman semuanya membawa harta berharga gitu ya, misalnya ada yang bawa emas atau segala macam, itu saya sarankan teman-teman untuk disimpan di rumah dulu, misalnya seperti gelang emas, cincin, kalung, dan saya sarankan itu untuk disimpan di rumah dulu, diamankan ya. Kemudian laptop, HP mungkin kalau ada yang bawa harus dijaga-jaga, jangan sampai nanti ketika memang sudah selesai tes itu barang-barangnya bahkan sampai hilang gitu ya. Nah, ini harus benar-benar dijaga-jaga. Kemudian jangan membawa senjata api atau barang-barang tajam lainnya. Jangan ya teman-teman semuanya, khawatirnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Maka dari itu seperti gunting, pisau, itu harus ditinggalkan, harus diamankan di rumah, jangan dibawa ke lokasi. Kemudian dilarang berbicara, makan, minum itu saat di ruang seleksi. Jadi teman-teman semuanya, ketika nanti sudah masuk ke ruang seleksi, itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, apalagi merokok, itu sudah tidak boleh. Apalagi teman-teman semuanya ya, ada yang kebelet untuk buang air kecil, buang air besar, itu memang harus ditunaikan sebelum tes dilangsungkan. Jadi ketika nanti sudah sampai ke tahap pelaksanaan ujian, sudah mengisi sudah menjawab soal-soal, itu tidak boleh dan sangat dilarang untuk keluar masuk ruangan, yang bilang ke kamar mandi lah atau segala macam, itu sudah tidak boleh teman-teman. Jadi ketika nanti ujian diselenggarakan memang sudah fokus hanya ada teman-teman sebagai peserta ujian dan komputer gitu. Jadi memang harus sefokus mungkin ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini juga larangan yang harus teman-teman lihat ya. Dilarang membawa buku, catatan, kalkulator, jam tangan, kamera ke dalam ruangan seleksi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hanya ada teman-teman sebagai peserta ujian dan komputer yang memang disediakan untuk teman-teman ikut tes ya. Kemudian peserta yang terlambat hadir itu tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan tes. Jadi, teman-teman semuanya, ini sangat berkaitan dengan yang peraturan di awal tadi, bahwa jangan sampai telat
paling lambat itu pokoknya 1 jam sebelum 1 jam sebelum jadwalnya tes itu teman-teman harus sudah ada di lokasi. Jangan sampai teman-teman telat. Dan kemudian poin yang ketujuh, teman-teman harus sudah tahu lokasi tesnya di mana. Jangan nanti teman-teman semuanya, teman-teman mengandalkan bahwa, oh saya tahu lokasinya di mana. Ternyata lokasinya di hari hanya itu ternyata sudah pindah gitu. Misalnya lokasi yang kita maksud berbeda dengan lokasi yang dimaksud oleh yang sudah ditetapkan oleh BKN gitu. Jadi harus satu harinya teman-teman harus pantau di mana lokasi yang sudah tertulis, yang sudah diputuskan oleh BKN. Nah, jadi teman-teman esokan harinya sudah tahu nih di mana alamat ataupun lokasinya gitu. Kemudian yang paling terakhir ini sangat penting juga ya, teman-teman sebisa mungkin jangan menyebarkan soal seleksi, karena memang ini adalah rahasia negara dan kalau bisa memang harus teman-teman jaga sebaik mungkin. Jangan disebarkan melalui media apapun ya teman-teman semuanya. Oke, itu aja teman-teman rangkaian tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta ujian dan saya harap teman-teman semuanya bisa mematuhi dan juga mengikuti anjuran-anjuran yang berlaku yang tertera dalam peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh BKN. Itu aja teman-teman semuanya, saya ucapkan semoga teman-teman bisa menjawab semua tes, semua kompetensi yang ada, semoga nilainya adalah nilai terbaik dan nilai tertinggi, dan semoga ini adalah rezeki teman-teman semuanya untuk lulus menjadi ASN P3K di tahun ini. Saya sangat mendoakan teman-teman semuanya untuk mendapatkan banyak keberkahan di tes P3K ini, dan sukses terus teman-teman semuanya untuk P3K tahun ini. Fighting! Oke, itu aja teman-teman semuanya. Saya akhiri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.